Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Inggris lintas minat kelas 10 semester genap, yaitu tentang future tense. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu yang sudah mensubscribe channel ini. Dan buat kamu yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe di bawah video ini agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru dari English Crack. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi future tense. Di dalam materi future tense, kita akan belajar 4 hal dasar yang ada pada future tense ini. Yang pertama yaitu penggunaan will, going to, will be going, dan will have done. Nanti kita juga akan membahas perbedaan dari masing-masing kata ini. Will, apa bedanya dengan going to, dan apa bedanya dengan will be going, dan seterusnya. Yang pertama kita lihat penggunaan will. Will ini digunakan untuk menunjukkan sebuah keputusan yang baru atau a new decision. Apa contohnya? I will the rubbish into the rubbish bin. Bisa kita lihat pada kalimat berikut bahwa kita menggunakan will untuk menunjukkan sesuatu yang belum kita rencanakan sebelumnya. Will kita gunakan untuk menunjukkan kalau kita baru terfikir akan melakukannya. Nah, kapan situasi ini terjadi? Bisa saja ketika kita sedang berjalan lalu kita melihat sebuah sampah ya, atau tumpukan sampah, lalu kita ingin membuang sampah itu. Kita bisa mengatakan I will throw the rubbish into the rubbish bin. Apakah kita sudah membuang sampah itu? Belum. Kita baru akan membuang sampah itu. Nah, seperti itu. Jadi will ini digunakan untuk menunjukkan future ya. Untuk menunjukkan sesuatu yang ingin kita lakukan di masa yang akan datang. Nah, kita tidak menggunakan will ini to say what somebody has already arranged or decided to do. Jadi kalau sudah direncanakan atau sudah diatur, disusun sebelumnya, kita tidak menggunakan will. Nah, apa yang kita gunakan? Nah, nanti akan kita bahas. Nanti kita akan menggunakan going to. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat timeline berikut. Oke, nah ini kita sebut sebagai timeline atau garis waktu ya. Bagi yang belum pernah melihat timeline, nah ini adalah timeline atau garis waktu di mana posisi tengah ini dia mengambil posisi now atau waktu present. Sedangkan yang di sini ini mengambil posisi past. Sedangkan yang paling depan itu mengambil posisi future, masa depan ya. Jadi kalau kita lihat tense dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada 3, ada past, ada now, and ada future. Nah, di mana will ini terletak? Will ini terletak antara range waktu ini. Nah, jadi will itu terletak saat kita berbicara ini waktunya sampai di masa depan. Jadi dia tidak berada di sini, tidak berada di past, tapi dia berletak di antara now and future. Nah, pola yang paling umum dalam penggunaan will ini yaitu ada 2. Yang pertama, subject plus will plus verb base atau verb 1. Nah, apa contohnya? Yaitu yang tadi I will throw. Throw-nya itu adalah verb 1, sedangkan will-nya ini adalah modal auxiliary verb atau kata kerja bantu ya. Nah, will ini ada banyak temannya nanti. Nah, kita belum membahas itu, kita fokus di sini aja dulu. Nah, selanjutnya ada subject plus will plus be plus adjective. Nah, yang kedua tidak menggunakan verb. Apa perbedaannya pola yang pertama ini dengan pola yang kedua? Bahwa pola yang pertama ini digunakan untuk action sentence atau kalimat yang bersifat aksi ya. Kapan kita menggunakan as ini?
pola yang pertama. Pola yang pertama ini kita gunakan jika kita ingin menunjukkan kata kerja. Sedangkan untuk pola yang kedua itu tidak ada kata kerja. Berarti yang ini non-action ya. Berarti ini ada kalimat non-action. Kita menggunakan be dan diikuti oleh adjective setelah be. Nah, apa contohnya pola yang kedua ini yang menggunakan adjective? Itu bisa kita lihat di sini. Contohnya bisa kita katakan seperti ini. I will be happy if you come to my party. Bisa kita lihat, I ini adalah subjek, will ini modal, be ini sesuai dengan polanya, happy itu adalah adjective. Happy ini adalah adjective. Nah, pola ini, pola yang pertama dan pola yang kedua itu bisa kita sebut dengan future simple. Pola future dalam bentuk simple. Kita lihat contoh percakapan yang menggunakan will di dalamnya. Nah, percakapannya itu kita anggap saja antara Chris dan Joe. Apa kata si Chris? Do you think Kate will pass the exam? Okay. Do you think Kate will pass the exam? Nah, lalu jawab oleh Joe. Kira-kira seperti ini. Yes. She pass easily. Okay. She will pass easily. Jika kita analisa percakapan ini, bahwa Chris bertanya, do you think Kate will pass the exam easily? Apa maksudnya di sini? Apakah kamu berpikir, apakah menurut kamu Kate itu akan, ya, akan, ini bisa kita terjemahkan akan lulus ujiannya, entah itu ujian matematika, IPA, atau ujian bahasa Inggris, atau ujian apa gitu. Nah, apakah Kate itu akan lulus ujian? Nah, lalu jawab oleh Joe, yes, she will pass easily. Nah, apa maksudnya she will pass ini? Nah, she will pass ini doesn't mean she has decided to pass. Bukan berarti dia sudah memutuskan untuk lulus gitu. Joe is saying what he knows to believe will happen. Artinya, Joe itu mengatakan sesuatu yang dia percaya, ya, yang dia percaya bahwa itu mungkin terjadi gitu, mungkin atau akan terjadi, yang dia percaya, bukan sesuatu yang sudah dia rencanakan kalau itu akan terjadi. Nah, seperti itu. Berarti apa yang dilakukan oleh si Joe ini? Berarti Joe ini bisa kita katakan he is predicting the future. Nah, dia memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Apakah si Kate ini sudah lulus ketika conversation ini terjadi? Tidak, ya. Si Kate ini belum lulus gitu. Nah, bisa saja examnya ini belum dilakukan gitu. Dalam penggunaan will, kita sering menggunakan will ini dengan kata-kata sebagai berikut, yaitu ada probably. Ya. Apa contoh kata yang menggunakan probably? I will probably be home late tonight. Nah, apa maksudnya ini? Saya mungkin, ya, I will probably, kemungkinan, be home, pulang, late tonight. I will probably be home late tonight. Apakah dia sudah merencanakan sebelumnya kalau dia akan terlambat pulang? Tidak, dia memprediksi I will probably, mungkin saja gitu. Apakah dia akan terlambat? Belum tentu, karena dia baru memprediksikannya saja, belum memutuskannya, seperti itu. Nah, yang kedua, sure. Nah, kita sering mendengar kata sure. Apa contohnya?
Don't worry about the exam. Don't worry about the exam. I am sure you will pass. Saya yakin bahwa kamu akan lulus. Nah, ini hanya masalah keyakinan saja gitu ya. Apakah dia sudah merencanakan kalau dia lulus? Tidak. I'm sure you will pass gitu. Dia hanya merencanakan atau memikirkan kalau sesuatu itu mungkin terjadi di masa depan gitu. Dan atau dia mengatakan sesuatu yang sedang dia pikirkan saat itu. Yang ketiga, think. Nah, think ini juga sering kita padukan dengan penggunaan will. Contohnya, do you think Sarah will like the present? Nah, apa maksudnya ini? Do you think? Apakah kamu pikir? Apakah menurut kamu? Bagaimana menurutmu? Ya, apakah menurut kamu Sarah itu akan akan menyukai hadiah? Ya, mungkin saja ini ada orang yang sedang ulang tahun, ya, ada teman kita yang sedang ulang tahun lalu kita membawakan dia sebuah present atau hadiah. Nah, lalu kita berasumsi apakah dia akan menyukainya gitu. Kita tidak merencanakan apakah dia akan suka, apakah dia suka atau tidak. Kita tidak merencanakan, kita hanya mempredicting the future. Nah, yang terakhir ada kata wonder. Wonder ini yang juga sering kita dengar. Wonder ini digunakan dengan penggunaan will. Contohnya, I wonder what will happen. Apa itu wonder? Wonder itu adalah sebuah rasa ingin tahu gitu ya. I wonder what will happen. Saya penasaran gitu. Apa yang akan terjadi gitu. Apakah kita tahu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu kita rencanakan? Tidak. Kita tidak merencanakan apa-apa. Kita hanya penasaran ya, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam penggunaan will, kita harus ingat lagi dengan pembahasan sebelumnya, kalau will ini dia diikuti oleh verb one, artinya dia diikuti oleh kata kerja dasar ya. Kata kerja dasar, dia tidak ada diikuti oleh past atau oleh verb ing. Contohnya, I will pass. Kita lihat kata setelah will ini yaitu pass. Pass ini harus dasar ya, tidak boleh dirubah, tidak boleh menggunakan past, tidak boleh menggunakan passing or whatever. Nah, jadi tak boleh ya menggunakan kalimat yang sudah ada tambahannya. Dia harus dasar pass, will pass. Apapun itu dia harus will pass. Tidak boleh will pass, tidak boleh will passing, will passes or whatever. Ya, harus kata kerja dasar seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat perbedaan antara will dan going to. Nah, will dan going to ini memiliki perbedaan yang sedikit saja. Will and going to are slightly different. Differentnya itu dikit aja gitu. Kita menggunakan will ini to show a new idea. Untuk menunjukkan atau memunculkan ide baru, sesuatu yang baru terfikirkan oleh kita atau predicting the future. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan going to itu digunakan ketika kita telah merencanakan atau telah memutuskan sesuatu. Memutuskannya bukan diputuskan ya, tapi maksudnya merencanakan. It used when we have already decided to do something. Nah, kalau will itu untuk menunjukkan ide baru atau gagasan baru, sedangkan going to digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah
kita rencanakan sebelumnya. Nah, juga perlu kita ketahui bahwa will dan going to ini dia sama-sama digunakan untuk predicting the future. Dia sama-sama digunakan untuk predicting the future. Nah, bisa saja terjadi, bisa saja tidak, karena yang kita rencanakan ke depan itu belum tentu terjadi. Nah, bentuk negatif dari penggunaan will ini adalah will not. Ya, bentuk negatifnya adalah will not, atau bisa kita singkat dengan won't. I won't, ya. I won't help you. Saya tidak akan menolongmu, gitu. Will not atau kita singkat dengan won't. Sedangkan going to ini dalam bentuk negatifnya itu akan berubah menjadi not going to. Para going to ini notnya berada di belakang, sedangkan will ini notnya berada di depan. I'm not going to attend the class tomorrow, gitu ya. Seperti itu contohnya. Nah, jika ada orang yang bertanya menggunakan going to, the simple way to answer the question is by using going to. Nah, kalau ada orang yang menanyakan pertanyaan menggunakan going to, ya, cara tercepat atau cara tersimpel untuk menjawabnya, kita jawab juga dengan menggunakan going to. Contohnya apa? Are you going to attend the class tomorrow? Lalu kita jawab, yes, I'm going to attend the class tomorrow. Atau kita juga bisa mengatakan yes, I am, gitu. Nah, jawab yang singkatnya. When we say something is going to happen, we know this from the situation right now. What is happening now shows that something is going to happen in the future. Apa maksudnya? Jika kita mengatakan something is going to happen, dan kita tahu bahwa itu dari situasi saat ini, ya. Nah, contohnya bisa kita lihat. Yang pertama, look at those black clouds. It's going to rain. Jika kita perhatikan kalimat berikut, look at those black clouds. Jadi, berdasarkan apa yang kita lihat saat ini, ya, kita melihat awan hitam. Jadi kita bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan itu, bahwa it's going to rain, bukan it will rain. Kenapa? Karena kita udah ada bukti, udah proof, ya. Kita melihat bahwa ada awan hitam. Ya, meskipun kalau ada awan hitam bukan berarti nanti akan ada hujan. Berarti kita mempredicting the future bahwa itu sangat mungkin terjadi karena sudah ada nampak buktinya. Berarti itu sama artinya dengan sudah direncanakan, gitu. Sudah direncanakan kalau nanti itu akan hujan karena kita melihat ada black cloud, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat perbedaan antara will be going dan will have done. Will be going ini adalah future progressive. Ini adalah future progressive. Ini adalah future perfect. Will have done ini adalah bentuk dari future perfect yang simple, ya. Nah, apa perbedaan yang paling mendasar antara will be going dan will have done ini? Perbedaan yang paling mendasar bahwa will be going ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan sedang terjadi di masa depan. Contohnya, kita membayangkan diri kita saat ini akan sedang melakukan sesuatu di masa depan, ya. Apakah itu sedang kita lakukan saat ini? Tidak. Kita tidak melakukannya saat ini, tapi kita membayangkan bahwa ini atau kegiatan itu akan kita lakukan atau akan sedang kita lakukan di masa yang akan datang. Apa contohnya? Andrew can't go to the party. He
will be working all day. Tomorrow. Nah, bisa kita lihat di sini, Andrew can't go to the party. He will be working all day tomorrow. Apakah will be working ini sedang terjadi saat ini? Tidak. Ya, Andrew can't go to the party. Kenapa dia tidak bisa ke pesta? Kapan pestanya itu? Tomorrow. Ya, pestanya itu tomorrow. Kenapa dia tidak bisa datang? Karena he will be working. Karena nanti atau besok dia itu akan bekerja atau sedang bekerja besok gitu. Sedang bekerja. Selama 1 hari penuh itu dia sedang bekerja atau dia bekerja. Jadi dia tidak bisa datang ke pesta tersebut. Nah, contoh selanjutnya. The band will be playing when the president enters. Oke, apa yang bisa kita pahami dari kalimat ini? Bahwa the band will be playing, akan sedang bermain, when the president enters. Berarti the band will start playing before the president enters. Jadi ketika presiden datang itu bandnya itu sudah main gitu. Jadi kapan bandnya itu main? Sebelum presidennya datang. Apa yang terjadi saat presiden datang? Yang terjadi saat presiden datang itu bandnya sudah akan mulai gitu ya. The band will be playing. Dia udah akan mulai gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat penggunaan will have done. Ya, sempit sekali ya, nggak apa. Will have done ini digunakan untuk menyatakan show that an action will already be completed by a certain time in the future. Ya, maksudnya bahwa sesuatu itu akan telah selesai di waktu-waktu tertentu di masa depan. Jadi kita membayangkan bahwa misalnya 2 tahun lagi kita sudah menyelesaikan studi S1 misalnya. Atau 10 tahun lagi kita akan sudah pensiun misalnya. Nah, contoh kalimatnya kita lihat di sini. I will have retired by the year 2015 misalnya. I will have retired. Saya akan telah pensiun by the year 2015. Jadi menjelang 2050 ini ya, I will have retired. Saya akan telah pensiun. Apakah saya sudah pensiun saat ini? Belum. Kapan saya pensiun? Yaitu in year 2015 seperti itu. Jika kita lihat pola pada penggunaan will be going dan will have done ini, pola yang pada will be going ini yaitu subject plus will be plus verb ing. Artinya bahwa di dalam penggunaan will be going atau will be doing atau apa saja, yang paling utama itu adalah will be dan diikuti oleh verb ing. Bisa saja going, bisa saja doing, bisa saja helping, atau apa saja verb yang diakhiri dengan verb ing. Artinya sesuatu yang atau kata kerja yang sedang dilakukan. Tapi jika kita menggunakan will be, itu akan menunjukkan sesuatu yang sedang kita lakukan tapi di masa depan. Nah, will have done itu polanya subject plus will have plus verb 3 ya. Jadi polanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Ini adalah future perfect simple.
Sedangkan yang ini adalah future progressive, atau biasa juga kita sebut dengan future continuous. Okay. Alright, maybe it's all for this occasion. I hope you can understand this material. Pada video selanjutnya kita akan membahas contoh soal tentang penggunaan future tense. So, buat kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan. Have a nice day, see you on the next video. Thanks for watching.